Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat berkumpul bertatap muka. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kuliah kita pada pagi hari ini, yakni tentang manajemen strategi pendidikan dalam sub pembahasan manajemen sumber daya manusia strategik. Sebelum kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, kita akan absen dulu terlebih dahulu ya. Yang pertama, Mbak Irma. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut, hari ini capaian akan kita capai pada perkuliahan kali ini adalah bagaimana mahasiswa mampu menganalisis dan memahami terkait dengan materi kita, yakni manajemen sumber daya strategik atau strategic human resource management dalam pendidikan. Sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, kayaknya masih lemes ya. Oke, sekarang mungkin bisa berdiri semuanya. Oke, berdiri semuanya. Oke, kita akan latih fokus kita ya. Tolong fokus, dengarkan instruksinya, dengarkan aba-abanya. Oke? Bisa dipahami ya? Kita mulai ya. Angkat tangan kanan dan tunjukkan jari telunjuknya ke atas. Oke, siap. Sudah. Kemudian putar perlahan, perlahan saja, makin cepat, cepat. Tunjuk hidungnya. Nah, ada satu. Oke, sekali lagi. Angkat tangannya. Putar. Tunjuk dagunya. Loh, dagu kok ada yang di sini? Dagu siapa yang di sini? Dagu ya di sini. Sekali lagi ya, sekali lagi. Fokus. Angkat tangannya, putar, makin cepat. Tunjuk kupingnya. Iya, oke teman-teman, begitu semua. Sebelum kita masuk, ada yang tahu nggak sih apa sih manajemen sumber daya manusia strategik itu? Sebelumnya pernah dengar? Pernah, cuman mungkin masih ragu ya, apa sih pengertian atau definisinya? Oke, MSDM strategik itu adalah pendekatan pengelolaan sumber daya manusia, guru, staf, kepala sekolah yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis lembaga pendidikan. Berarti di sini kita berbicara tentang orang atau sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan. Siapa saja sih? Guru, staf, kepala sekolah. Oke, bagaimana guru, staf, kepala sekolah dan orang-orang yang ada di dalam lembaga pendidikan tadi bisa selaras visi misinya, bisa selaras tujuannya, sehingga dapat menjadi lembaga yang unggul. Itu ya. Intinya, SDM itu bukan hanya pelaksana. SDM itu bukan hanya pelaksana, tetapi investasi jangka panjang untuk keunggulan kompetitif sekolah. Berarti bukan hanya sekedar di dalam lembaga, tapi bagaimana dia bisa mencapai jangka panjang nanti sekolahnya bisa lebih unggul, lebih kompetitif dibandingkan dengan lembaga pendidikan lain. Dapat dipahami ya? Selanjutnya, mengapa MSDM strategik penting dalam pendidikan? Oke, di sini pendidikan itu berkualitas dimulai dari SDM yang berkualitas. Bagaimana satu lembaga itu dapat berkualitas? Ini bisa diibaratkan sebuah pesawat. Pesawat itu mau bagaimanapun bagusnya, ya kan? Tapi kalau SDM-nya, sumber daya manusianya tidak berkualitas, maka gimana pesawat tadi bisa terbang? Orang yang nggak bisa mengendalikan atau membawa pesawat, suruh bawa pesawat, kira-kira terbang apa enggak? Ya terbang tapi turun lagi. Ya.
gitu ya. Jadi bagaimana pendidikan berkualitas tadi dimulai dari SDM yang berkualitas. Lalu apa tantangannya? Tantangannya adalah perubahan kurikulum, teknologi, dan tuntutan masyarakat. Kurikulum kan sekarang berubah-berubah. Dulu ada namanya KTSP, ada lagi K13, apa lagi? Kurikulum Merdeka. Yang terakhir ini kurikulum berbasis cinta, lope, itu ya. Jadi sekarang itu berubah-ubah sesuai dengan menteri-menterinya. Nanti tahunnya akan datang menteri berubah lagi, maka mungkin juga kurikulum juga berubah. Kemudian teknologi juga berubah. Dimana sekarang sudah ada yang namanya AI, semuanya sudah bisa menggunakan AI. Kemudian tuntutan masyarakat, orang zaman dulu, zaman sekarang sama apa beda? Orang dulu yang penting anaknya sekolah, bisa tuh. Sekarang tuntutannya banyak, sekolah, pokoknya anakku harus jadi ketua MBGN, menteri misal, ya kan? Terus tuntutannya harus sekolahnya bagus, harus fasilitasnya lengkap, harus ya itu banyak tuntutannya, ya kan? Itu. Kemudian MSDM strategik ini dapat membantu meningkatkan kinerja guru dan staf, menciptakan budaya sekolah unggul, menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Lalu apa perbedaan antara MSDM tradisional dan MSDM strategik? Ada 5 aspek yang membedakan. Yang pertama adalah fokusnya. Kalau tradisional itu lebih ke administratif, lebih ke administrasinya, fokusnya. Sedangkan kalau manajemen strategik dia lebih ke pengembangan dan tujuan jangka, kemana sih lembaga ini mau dibawa, ya kan? Dia ini mau kemana sih arahnya, itu harus dipikirkan, harus menjadi fokus daripada MSDM-nya. Kedua, peran HRD. HRD itu apa sih? Ada yang tahu? Pengembang sumber daya manusia. Kalau ada di kantor orang lamar kerja, itu biasa bertemu dengan HRD. Apa intinya? Kamu siapa? Dari mana? Sekolahnya apa? Skillnya apa? Punya kemampuan apa? Itu tugas dari HRD. Kalau tradisional itu hanya sebagai staf pendukung. Tapi kalau manajemen strategik lebih ke mitra. Gimana lembaga tadi bisa menjadi bagus, unggul, dan lain sebagainya, itu dimulai dari peran HRD. Masuknya gimana? Tergantung dari peran HRD. Kemudian rekrutmen. Kalau tradisional itu asal cepat terisi. Cepat asal terisi. Pokoknya asal masuk sudah. Pokoknya saya mau ngelamar jadi oke, masuk. Ya. Tapi kalau strategik tidak. Dia berbasis kompetensi, harus punya kemampuan, harus skill dan lain sebagainya. Kemudian evaluasi. Kalau tradisional itu tahunan, formal, setiap tahun atau 2 tahun sekali. Tapi kalau strategik, kapanpun harus dievaluasi. Ada kekurangan, langsung evaluasi. Ada kekurangan, langsung dievaluasi. Terakhir adalah pengembangan. Pengembangan apa? Kalau tradisional ini lebih ke pelatihan umum. Pelatihan saja, pelatihan umum. Kalau dia strategik, ini dikaitkan dengan rencana strategis. Di mana lembaga tadi mau kemana? Misal arahnya mau ke sekolah yang unggul. Lalu bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan predikat unggul? Maka fokusnya tetap ke predikat unggul. Maka harus ada rencana yang strategis. Lanjut. Komponen utama MSDM strategik dalam pendidikan. Ada 5. Yang pertama, perencanaan SDM strategik. Analisisnya dibutuhkan untuk kebutuhan 3-5 tahun ke depan. Maka seorang kepala, seorang pemimpin harus melihat visioner ke depan. Sekolahku nanti kalau gini-gini terus bakalan ketinggal. Kalau sekolahanku nggak ngikutin zaman, sekolahku akan ketinggal. Maka dia harus bisa melihat 3-5 tahun ke depan. Apa sih yang jadi tren 3-5 tahun ke depan? Yang kedua, rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi. Jadi harus ada rekrutmennya. Rekrutmennya seperti apa, seleksinya seperti apa. Orang-orang seperti apa sih yang bisa gabung join sama lembaga kita sesuai dengan visi misi lembaga kita.
kita. Kalau nggak sesuai ya berarti tidak masuk kualifikasi, ya kan? Bisa ikut apa? Mentoring atau studi lanjut. Misal di sekolah ini harus minimal S2, tapi di sekolah masih ada yang S1, maka harus melanjutkan studi lanjutan untuk meningkatkan kompetensi. Keempat, penilaian kinerja yang berkaitan dengan target sekolah. Maka tadi harus ada penilaiannya. Oh, si A kerjanya bagus, prestasinya banyak. Oh, si B agak lelet nih. Oh, kurang semangat nih. Maka harus ada penilaian. Kemudian yang terakhir adalah manajemen talenta. Menyiapkan pemimpin masa depan. Harus bisa menyiapkan pemimpin masa depan. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan SDM strategik. Pertama, analisis lingkungan internal dan eksternal. Gimana caranya? Di internal, maka di dalam lembaga kita harus tahu kekurangan kita apa sih? Kelebihan kita apa sih? Oh, kelebihan kita ini lebih unggul dalam bidang usaha daripada yang lain. Maka masukan-masukan bisa lebih banyak. Berarti surplus bisa lebih banyak, bisa merekrut lebih banyak orang, dan lain sebagainya, ya kan? Mungkin bisa beasiswa gratis untuk siswa-siswinya. Kemudian eksternalnya, saingan kita di luar itu siapa saja sih? Apakah sekolah-sekolahnya lebih unggul dari sekolah kita? Kalau lebih unggul ya, jadi gimana supaya kita bisa menyaingi kompetitor kita, dan lain sebagainya. Itu berarti melihat dari eksternal. Kemudian merumuskan kebutuhan SDM. Jumlah yang ada di SDM yang ada di lembaga kita ada berapa? Kurang apa cukup? Apa berlebih? Ya kan? Kualifikasinya apakah sudah cukup? Apakah kurang? Kalau kurang berarti tadi butuh pelatihan. Kemudian kompetensinya apakah sudah cocok apa belum? Kemudian inventarisasi SDM saat ini SDM-nya sudah cukup apa belum? Yang kelima adalah menyusun rencana aksi, yaitu rekrutmen, pelatihan, dan mutasi. Maksudnya gimana? Gimana kita menyusun kapan kita waktunya rekrutmen? Berarti melihat daripada kebutuhan lembaga kita. Bagaimana kualifikasinya? Apakah standarnya? Gimana? Dan lain sebagainya. Itu disusun di rekrutmen. Orang seperti apa yang pantas bergabung di lembaga kita? Dan lain sebagainya. Ya. Kemudian pelatihan. Pelatihan tadi dalam pengembangan pelatihan tindak lanjut. Tadi ada yang workshop dan lain sebagainya. Itu ya. Diberi. Lalu pengembangan SDM strategik. Yang pertama adalah individual development plan untuk setiap guru. Jadi setiap guru itu punya plan-plan tersendiri tergantung dengan kebutuhan daripada guru tersebut. Misal kalau dia bergerak di bidang otomotif, maka kelas apa yang butuh di setiap guru tadi? Oh, kita butuh kelas mekanik. Oh, kita butuh kelas coding, dan lain sebagainya. Berarti tergantung dengan kebutuhan setiap guru. Bentuknya seperti apa? Ya, ada pelatihan berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan tadi. Kemudian ada komunitas belajar profesional. Dia bergabung dalam komunitas. Kemudian magang di sekolah unggulan supaya dapat ilmu. Beasiswa studi lanjut dibeasiswakan. Supaya apa? Kualitas kompetensinya bisa meningkat. Terakhir adalah indikator keberhasilannya. Kalau sudah ini tadi terpenuhi, maka pasti akan meningkatkan hasil belajar siswa. Pasti, karena SDM-nya sudah meningkat kompetensinya, maka siswa juga pasti akan meningkat. Lalu apa sih tantangan MSDM strategik di bidang pendidikan? Yang pertama itu adalah tantangan resistensi terhadap perubahan. Maksudnya apa? Ada seorang guru yang tidak ingin berubah, tidak ingin ikut berubah. Maka ini menjadi tantangan dari setiap lembaga. Ada nggak kira-kira? Pasti ada orang yang nggak mau berubah. Harusnya kita sudah mengikuti tren dengan AI dan lain sebagainya, tapi dia masih menggunakan majalah, koran, dan lain sebagainya. Jadul, zaman dulu. Tidak mau mengikuti perubahan. Yang kedua, belum ada sistem data SDM terintegrasi. Nggak mau terintegrasi, pokoknya aku belajar nih gini. Nggak bisa seperti itu ya. Keempat, turnover guru tinggi. Apa maksudnya turnover? Keluar masuknya guru tadi dalam lembaga pendidikan. Keluar masuk. Kenapa kok bisa ada guru keluar masuk dalam satu lembaga? Dalam waktu dekat, jangka dekat, tapi banyak yang keluar masuk. Maka ada tanda tanya besar di situ.
gunakan SysDM, aplikasi atau spreadsheet dan lain sebagainya. Terakhir, perkuat employer branding sekolah. Ya, jadi gimana caranya supaya sekolah tadi tetap bisa lebih unggul daripada sekolah lainnya. Baiklah teman-teman semua, dalam materi manajemen sumber daya manusia strategi kali ini, tentunya kita juga harus mengedepankan yang namanya toleransi dan moderasi beragama. Kenapa? Karena ketika kita nanti mempunyai sebuah lembaga, maka kita tidak boleh memilih orang-orang dilihat dari suku, budaya ataupun agamanya. Inilah yang disebut dengan moderasi beragama. Jadi, yang kita nilai, yang kita menjadi patokan dari penilaian rekrutmen kita dalam manajemen sumber daya manusia di lembaga kita adalah kompetensinya, kemudian skill yang dipunyanya, dan kekuatan dan keselarasan visi misi dengan lembaga kita. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak ada perbedaan dari sisi agama, budaya maupun agama. Nah, jadi bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Jadi Oke, jadi kesimpulannya adalah MSDM strategik itu adalah mengubah paradigma dari urusan administratif menjadi penggerak utama keberhasilan sekolah. Di mana tadi MSDM tadi bukan hanya sekedar urusan administrasi, tapi dia bisa menjadi roda penggerak bagi lembaga tadi untuk lebih unggul daripada lembaga yang lain. Teman-teman sekalian, setelah kita tadi mengetahui secara detail tahapan-tahapan, komponen utama dan lain sebagainya terkait dengan manajemen sumber daya manusia strategik, sebelum kita nanti akan membuat sebuah discussion, kita akan membuat small group discussion. Nanti silakan kita buat grup dan kalian bisa mengambil referensi-referensi dari berbagai penelitian, berbagai jurnal dan lain sebagainya, dan kalian bisa mengambil dari penelitian yang telah saya buat. Jadi silakan dicari, searching saja di Google Scholar, nanti kalian bisa menemukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia strategik. Seperti itu ya. Bisa dipahami semua? Bisa, Pak. Silakan setelah ini kita akan diskusi bareng. Kita akan gunakan metode small group discussion. Kita buat grup kecil untuk berdiskusi, karena kita ada berapa ini? Kita bagi dua saja ya. Sebelah sini dan sebelah sini. Silakan buat satu lingkaran menghadap-hadap. Kita akan diskusi bareng terkait dengan MSDM yang telah kita pelajari. Jadi tugasnya adalah kalian membuat ibarat kalian itu membuat satu lembaga pendidikan. Terserah kalian mau bergerak di bidang apa, misalnya bidang otomotif atau bidang pondok pesantren dan lain sebagainya, sesuai dengan tadi pembahasan kita tentang manajemen sumber daya manusia, bagaimana rekrutmennya, gimana internal eksternalnya dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Oke, silakan diskusi bersama. Sudah ada yang ready untuk presentasi? Kelompok kami, Pak. Oke, kelompok 1. Kita dengarkan dulu kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, pada perencanaan SDM strategik pada tenaga kerja kami memilih yaitu PAUD Sentra, yang mana analisis lingkungannya, internal dan eksternalnya. Di dalam sekolah saya terdapat 4 pengajar dan 2 staf, 3 sudah berpengalaman dan 1 masih baru. Dan fasilitas cukup terpenuhi. Suasana kerja aman dan akrab. Di luar sekolah atau kondisi eksternalnya, kami sudah mengikuti semua aturan dinas pendidikan, yang mana setiap tahunnya kami menerima 35 sampai 40 anak didik. Dan terdapat 3 PAUD lainnya di lingkungan ini. Kebutuhan yang kami perlukan, kami masih memerlukan 5 pengajar dan 2 staf dengan kualifikasi lulusan pendidikan anak usia dini. Yang berkompeten dengan kompensasi harus sabar, kreatif, dan suka mendidik. Dengan gaji antara kisaran 1,2 hingga 1,8 dan terdapat beberapa tunjangan lainnya. Keadaan tenaga kerja saat ini, kami ada 4 pengajar dan 2 staf yang bekerja, yang mana 1 orang belum sepenuhnya terampil. Pembagian tugas kami sudah mengatur dengan jelas. Hal yang masih kurang, kami masih kekurangan 1 pengajar dan ada juga 1 pengajar yang belum terampil. Cara kami akan melakukan dengan mencari 1 pengajar baru, melatih yang belum terampil dan mengatur kembali tugas agar lebih seimbang. Oke. Bagus sekali teman-teman. Kelompok 1 sudah, berarti sekarang nomor 2 ya? Sudah ready? Ya. Oke, silakan presentasikan hasil diskusinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 2 yang ingin menjelaskan tentang langkah-langkah perencanaan SDM strategik. Ingin mengajar di SD yang berbahasa Al-Quran yang menggunakan metode NUA. Guru-guru yang sudah tua untuk dan mampu supaya bisa menyesuaikan dengan Presentasi singkat terkait dengan manajemen perencanaan SDM. Di mana tadi ada 1 lembaga memilih tadi PAUD Sentra, kemudian 1 lagi sekolah berbasis Al-Quran dengan metode yang dibuka. Ya, jadi itulah langkah-langkah yang harus dilalui untuk merencanakan SDM strategik di dalam 1 lembaga pendidikannya masing-masing. Jadi sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Dapat gambaran ya? Nanti seandainya kalian jadi kepala sekolah, jadi apapun pemimpin, maka harus melihat langkah-langkah perencanaan untuk merekrut SDM bagi lembaga pendidikan kalian masing-masing. Itu cukup sekian ya dari kita. Mengingat waktu sudah habis untuk materi kali ini, kita akan sambung pada pertemuan yang selanjutnya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kalian semua. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Akhiran inna shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.